Satu unit mobil minibus di Binjai, Sumatera Utara ringsek ditabrak kereta api. Penyelidikan dana amanah, sejumlah uang dititip ke jaksa. Harga kacang kedelai meroket, perajin tahu turun omset. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, satu unit mobil minibus ringsek ditabrak kereta api jurusan Binjai Medan. Beruntung pengemudi mobil selamat dari kejadian dan hanya mengalami luka ringan. Peristiwa tabrakan kereta api dan mobil minibus dengan nomor polisi BK1864ID ini terjadi di perlintasan kereta api yang berada di Jalan Ikan Kakap, Kelurahan Turiam, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara. Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 11 siang tadi berawal saat sebuah minibus yang melaju dari Jalan Ikan Kakap akan menuju Jalan Soekarno-Hatta, Kota Binjai. Naas, saat melewati perlintasan kereta api yang tak memiliki palang pintu, mobil minibus langsung menabrak kereta api yang baru berangkat dari stasiun pembantu Kota Binjai menuju Medan. Mobil pun ringsek akibat dihantam kereta api. Beruntung pengemudi mobil selamat dan hanya mengalami luka ringan di bagian pelipis mata kanannya. Menurut salah seorang warga, sebelum kejadian warga sempat memperingati pengemudi untuk berhenti karena ada kereta api akan melintas. Namun pengemudi tidak menghiraukan imbauan warga. Tadi kayak mana ini kejadian ini tadi awalnya, Bu? Di mobil dari sana, kami udah teriak-teriak kereta api, bapak itu terus yang situ. Rupanya disuruh mundur kereta api kan bilang bertiga tadi sama tukang es dawet itu. Maju mundur, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak tahu melanggar situ. Kereta api tadi dari arah mana, Bu? Dari arah Binjai, bapak itu dari dalam sana mau keluar puasa. Ada berapa orang dalam mobil? Satu. Bu sendiri aja? Sendiri bapak itu. Jadi Bu, korban sendiri ada kemana? Dibawa kemana? Dibawa berobat, nggak apa-apa, cuma luka kecil aja. Di dalam mobil hanya ada satu orang dan hanya mengalami luka di bagian pelipis. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, seorang wanita diduga sedang hamil muda ditemukan tewas di areal Masjid Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Korban bersimbah darah dengan 11 luka tusukan. Pembunuhan sadis terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Sunggal. Korban merupakan seorang wanita muda yang identitasnya belum diketahui. Korban yang diperkirakan berusia 23 tahun ditemukan warga bersimbah darah, tak bernyawa dengan sekujur tubuh mengalami luka tusukan senjata tajam. Jasad korban pertama kali ditemukan warga sekitar di pintu samping areal Masjid Jami Al-Badar dengan 11 tusukan senjata tajam. Penemuan jasad korban yang mengenakan hijab tersebut langsung dilaporkan warga ke Polsek Medan Sunggal. Setelah dilakukan identifikasi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Memang benar ada mayat dibuang di sini. Entah kejadiannya di sini atau di luar tidak tahu, masih dalam penyelidikan polisi lah itu. Jenis kelaminnya apa, Bang? Perempuan. Itu korban pembunuhan ya, Bang? Korban pembunuhan. Setelah dicek polisi kan, dibalikkan ini mayatnya barulah nampak ada bekas tikaman di punggung sama di dada. Punggung ada sekitar 8 liang, di depan ada sekitar 2 liang. Jadi 4 liang mungkin. Semua totalnya itu 11 liang. Tengok dari ininya, darah tidak banyak ngumpal di sini, tidak banyak darah. Tinggal itunya. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, pemirsa, seorang anggota kepolisian Polres Padang Sidempuan, Sumatera Utara terpaksa dirawat di rumah sakit karena mengalami luka cukup parah akibat diserang jambret. Peristiwa ini berawal saat anggota polisi Bribka Endis Butar-Butar berusaha mengejar dan menangkap seorang jambret HP di Plaza Sidempuan.
inilah tersangka BHS alias Acan, sesaat setelah dilumpuhkan petugas kepolisian dengan tembakan terukur di bagian kaki. Petugas terpaksa menembak warga Kelurahan Wek 1, Kota Padang Sidimpuan ini karena kembali menyerang petugas saat akan ditangkap. Sebelumnya pada awal tahun baru kemarin, tersangka menyerang polisi yang berusaha menangkapnya saat kepergok menjamret HP seorang pengunjung Plaza Sidimpuan. Bribka Endi Sibutar-Butar yang melihat aksi tersangka dan kawannya langsung mengejar dan berusaha menangkap kedua tersangka. Namun naas bagi Bribka Endi Sibutar-Butar, tersangka BHS alias Acan melempari Bribka Endi Sibutar-Butar dengan batu hingga mengenai kepala. Setelah sempat buron beberapa hari dari kejaran petugas, tersangka dan kawannya akhirnya ditangkap petugas kemarin siang di lokasi persembunyiannya di Kota Padang Sidimpuan. Kapolres Kota Padang Sidimpuan AKBP Juliani Prihartini menyampaikan, dari penangkapan tersangka petugas mengamankan berbagai barang bukti yang dipergunakan tersangka dalam menjamret. Di antaranya 1 unit sepeda motor yang dipergunakan tersangka untuk melarikan diri. Jadi tersangka pada saat itu 2 orang melakukan perampasan 1 buah handphone kepada seorang korban wanita, yaitu atas nama MI yang inisial, dan pada saat dilakukan perampasan korban terjatuh. Dan seketika itu juga datang personil Polres Padang Sidimpuan yang sedang melintas. Pada saat mengamankan terjadi perlawanan dan anggota kita luka, sementara yang satunya diamankan oleh masyarakat dan yang satu dilakukan tindakan tegas terukur, dan kedua tersangka sudah kita amankan. Sementara itu, hingga saat ini, Bribka Endi Sibutar-Butar masih terus menjalani pengobatan di rumah sakit karena mengalami luka yang cukup serius. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara telah menerima penitipan uang dari pengurus unit pengelola keuangan dana amanah pemberdayaan masyarakat Kecamatan Padang Bolak Julu. Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara sedang melakukan penyelidikan terhadap unit pengelola keuangan dana amanah pemberdayaan masyarakat Kecamatan Padang Bolak Julu tahun anggaran 2016 sampai 2020. Yang diindikasikan telah merugikan keuangan negara sebesar 2,9 miliar rupiah. Sejumlah uang yang dititipkan oleh pengurus unit pengelola keuangan dana amanah pemberdayaan masyarakat Kecamatan Padang Bolak Julu sebesar 230 juta rupiah. Berdasarkan informasi jaksa, sebesar 63 juta rupiah telah disita oleh jaksa penyidik dari pengurus pengelola keuangan yang lain. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara mengungkapkan bahwa sampai saat ini pihaknya masih menunggu hasil hitungan dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Ahli, serta belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Dana amanah pemberdayaan masyarakat Kecamatan Padang Bolak pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, tim penyidik Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara ada menerima penitipan sejumlah uang sebesar 230 juta rupiah dari pengurus unit pengelola keuangan dana amanah pemberdayaan masyarakat Kecamatan Padang Bolak Julu, yang kemudian tim penyidik khusus Kejari Padang Lawas Utara melakukan penyitaan terhadap uang tersebut. Dan sebelumnya juga tim penyidik ada melakukan penyitaan terhadap sejumlah uang sebesar Rp63.310.000 dari pengurus yang lainnya, sehingga total keseluruhan yang sudah kami sita melalui penitipan yang dilakukan oleh para pengurus yaitu sejumlah
Rp293.310.000. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, puluhan tahun jalan yang menghubungkan 7 desa di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara rusak dan tak kunjung diperbaiki. Warga melakukan aksi berselfie ria di jalan yang sudah digenangi lumpur sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Inilah aksi protes warga Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Hampir 73 tahun, jalan tersebut tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Jika hujan turun, jalan becek bagaikan kubang kerbau. Apabila panas, debu menyesatkan warga yang melintas. Jalan tersebut menghubungkan 7 desa di Kabupaten Asahan, yakni Desa Padang Pulau, Desa Gajah Sakti, Desa Buntu Maraja, Desa Gunung Berkat, Desa Gonting Malaha, Desa Hutarao, serta Desa Aek Nagali. Aksi mandi layaknya di kubangan kerbau ini merupakan bentuk protes warga kepada pemerintah. Salah satu warga mengatakan, jalan rusak diakibatkan truk yang melintas melebihi tonase. Akibatnya jalan di antara 7 desa rusak parah bagai kubang kerbau. Sudah berapa lama ini jalan ini rusak nih, Bang? Lebih kurang 73 tahun. Ya, jalan Desa Padang Pulau Dusun Melati Penjaringan ini sudah sangat meresahkanlah kepada masyarakat pengguna jalan. Jadi di sisi lain bukan hanya di Melati Penjaringan saja, sampai ke Desa Gajah Sakti sana sampai ke Pergambiran. Jalan yang menghubungkan Titik Serong sampai dengan Pergambiran ini. Penyebabnya di sini kami menduga kuat. Di sini ada perusahaan PT DPI, tonase truknya sangatlah melebihi tonase. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pemirsa, aksi bajing loncat yang terjadi di sekitaran Jalensum, tepatnya di Desa Sukadamai, Kecamatan Seibamban, Serdang Bedagai, viral di media sosial. Kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor metik direkam oleh pengguna jalan saat beraksi di siang hari. Beginilah aksi kedua pelaku bajing loncat direkam seorang penumpang mobil. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku yang mengendarai sepeda motor metik ini berhasil membuka pintu belakang truk yang mengangkut beras. Namun kedua pelaku mengetahui aksinya direkam oleh penumpang mobil yang ada di belakangnya, sehingga kedua pelaku gagal untuk mengambil beras dari dalam truk. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Lintas Sumatera Medan Tebing Tinggi, persisnya di Desa Sukadamai, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai beberapa hari lalu. Menanggapi aksi bajing loncat yang viral di media sosial tersebut, Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai AKP Pandu Winata saat dikonfirmasi mengaku saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap kedua pelaku. Namun hingga saat ini korban belum ada melaporkan kejadian tersebut. Pihaknya juga berterima kasih dan berharap partisipasi masyarakat agar pihak kepolisian dapat melakukan upaya penindakan kepada pelaku. Terima kasih. Kami sedang melakukan pemeriksaan, ya, sedang melakukan penyelidikan karena memang sampai titik ini belum ada laporan terkait video tersebut. Ya, artinya si korban, yaitu yang pengemudi truk, belum ada melaporkan kejadian tersebut. Dan memang kalau saya amati dari video itu, pelaku ini sempat terpergok oleh pengendara yang di belakangnya itu kan. Jadi dia langsung melarikan diri, hanya sempat membuka bagian belakang truk, dia langsung melarikan diri. Jadi belum sempat ada yang diambil. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, meroketnya harga kacang kedelai membuat para perajin tahu di Batubara, Sumatera Utara harus menyiasati produksi tahu dengan cara mengurangi jumlah produksi dan memperkecil ukuran tahu.
Seperti yang dilakukan oleh Tukirin, seorang perajin tahu di Desa Mangkalima, Kecamatan 50 Batubara, yang harus memutar otak untuk kelangsungan usaha pembuatan tahu rumahan miliknya di tengah kenaikan harga kacang kedelai. Menurut Tukirin, saat ini harga kacang kedelai sudah mencapai Rp10.000 per kilogram. Sebagaimana diketahui dalam kondisi normal, harga kacang kedelai hanya berkisar Rp7.000 per kilogramnya. Kenaikan harga kacang kedelai yang sangat signifikan tersebut membuat Tukirin harus mengurangi jumlah produksi dan memperkecil ukuran tahu produksinya, yang mengakibatkan keuntungan Tukirin merosot hingga 50%. Tukirin pun berharap pemerintah turun tangan untuk menstabilkan harga kacang kedelai demi kelangsungan hidup para perajin tahu. Kira-kira 11 tahun lah. Lebih 11 tahun. Terus Bang, dari 11 tahun ini Bang, apa kendala saat ini Bang? Untuk saat ini yang pertama ya kacangnya kan udah mahal, udah terlalu mahal kali. Biasanya nggak segitu parahnya kok, sekarang udah mahal. Biasa harganya stabil, ini melonjak. Harganya biasanya berapa Bang? Biasanya 7.000 per kilo, sekarang udah mencapai 10.000. Jelas pengaruh lah itu Bang. Pengaruh kali, karena penghasilan pun kami kan udah merosot gitu. Jadi ngecer sendiri. Terus Bang, untuk saat ini Bang, daya jual sendiri Bang, ada peningkatan atau penurunan? Penurunan Bang, kalau untuk jual apanya penurunan. Ya karena tahu tadi biasanya besar kan makin kecil, nah, jadi pembeli pun udah agak kurang Bang. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, mengantisipasi penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara, terutama di Medan, Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik menambah jumlah tempat tidur. Lonjakan kasus diperkirakan akan terus terjadi dalam 2 pekan ke depan, pasca libur akhir tahun. Pihak Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik terus berupaya untuk menampung pasien COVID-19, baik dari Medan maupun pasien rujukan dari sejumlah daerah di Sumatera Utara. Pasca libur panjang akhir tahun, lonjakan angka kasus positif diperkirakan akan terjadi, terutama pada 2 pekan awal Januari ini. Saat ini tanda-tanda lonjakan kasus positif di Sumatera Utara mulai terlihat. Kenaikan kasus mencapai 5% dibanding posisi akhir tahun lalu dan sebagian besar terkonsentrasi di Kota Medan. Kementerian Kesehatan telah menginstruksikan pihak rumah sakit untuk menambah tempat tidur. Rumah Sakit Adam Malik sendiri pada akhir Desember 2020 lalu telah menambah jumlah tempat tidur dari semula 65 tempat tidur menjadi 109 tempat tidur. Pihak rumah sakit juga menargetkan sedikitnya 220 tempat tidur tersedia di rumah sakit itu pada akhir Januari mendatang sehingga bisa menampung pasien jika terjadi lonjakan. Pasien COVID, kalau kita lihat data baik di Sumut ataupun di Adam Malik ada kenaikan sekitar 5%, ya. Cuman itu terkonsentrasi lebih ke di Medan. Tapi kalau di Sumut semuanya ya relatif kecil lah. Maka kita dari kementerian diminta untuk menambah tempat tidur, apalagi ini 2 minggu ke depan pasca libur mungkin akan terjadi penambahan kasus ya. Sementara kita diharapkan bisa menambah jumlah tempat tidur. Nah, sementara Adam Malik sendiri di akhir Desember kemarin sudah menambah tempat tidur dari 65 jadi 109. Adapun tingkat keterisian pasien COVID-19 di rumah sakit ini sejauh ini masih sekitar 50% dari jumlah tempat tidur yang tersedia. Sementara di Sumatera Utara sekitar 40%. Masyarakat tetap diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan agar lonjakan kasus pada awal tahun bisa dihindari. Daniel Pepuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.